beberapa pengakuan dari penjaga museum tersebut, di mana gaun Anna Baker kerap bisa berubah tempat ataupun melayang sendiri ketika malam hari. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue di channel Garasi Kisah. Oke, di video kali ini gue mau menceritakan tentang sebuah gaun misterius yang berada di Amerika Serikat. Apalagi kalau bukan gaun Anna Baker. Ya, gaun Anna Baker ini merupakan gaun pengantin yang disimpan di Museum Blair County Historical Society atau Baker Mansion di Pennsylvania, Amerika Serikat. Pasalnya, gaun tersebut memiliki energi yang sangat mistis sekali. Menurut beberapa pengakuan dari penjaga museum tersebut, di mana gaun Anna Baker kerap bisa berubah tempat ataupun melayang sendiri ketika malam hari. Namun kisah seperti apa yang terjadi di balik gaun pemilik Anna Baker tersebut? Nantikan kelanjutannya hanya di channel Garasi Kisah. Dan seperti biasa ya, buat teman-teman di sini semua yang belum tekan tombol subscribe, silakan tekan dulu tombolnya. Karena subscribe itu gratis ya guys ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman semua di sini nggak ketinggalan dengan cerita terbaru dari Garasi Kisah. Oke, berawal dari sebuah keluarga bernama Baker, di mana keluarga Baker tersebut merupakan keluarga yang sangat kaya raya pada tahun 1845. Ceritanya ini berawal dari putri dari keluarga Baker tersebut bernama Anna Baker, di mana Anna Baker tersebut merupakan salah satu putri dari ayah Baker bernama Elias Baker yang merupakan salah satu pengusaha kaya raya pada tahun 1845. Elias Baker tersebut merupakan salah satu bangsawan pada masanya itu, sehingga beliau bisa membangun sebuah rumah yang sangat megah sekali pada tahun 1845 dengan menyewa dua arsitek, di mana membangun rumah tersebut menghabiskan biaya sebesar $15.000 Amerika Serikat pada masanya tersebut. Oke, kita kembali ke Anna Baker. Jadi Anna Baker ini merupakan putri dari Elias Baker. Anna Baker merupakan gadis yang tumbuh di keluarga yang sangat kaya raya, sehingga Anna Baker ini serba hidup berkecukupan. Anna Baker ini merupakan gadis yang tumbuh dengan sangat baik. Dia manis, baik, pintar, dan kaya raya. Siapa sih cowok yang gak mau ya kan sama Anna Baker? Kalau gue cowok juga gue pasti mau ya kan? Kalian juga pasti sama kan kayak gitu. Nah, suatu ketika si Elias Baker atau ayah dari si Anna Baker tersebut mau menjodohkan Anna Baker ini sama salah satu anak dari bangsawan lain guys. Si ayahnya pun berpikir, wah boleh juga nih kalau misalkan anak gue kawinin sama anak bangsawan si A misalkan ya, pasti usaha gue bakal maju berkembang lagi nih, pasti usaha gue bakal sukses kaya raya. Si ayah dari Anna Baker tuh mikirnya kayak gitu guys. Tapi ternyata disinilah permasalahan dari keluarga tersebut. Ya kalau memang udah urusan hati memang udah susah ya guys ya. Jadi Anna Baker ini ternyata sudah memiliki kekasih, dimana kekasih dari Anna Baker tersebut merupakan salah satu karyawan dari bapaknya si Anna Baker tersebut guys. Jadi karyawannya ini dikenal sangat baik, jujur, ramah, dan memiliki wajah yang sangat tampan, sehingga Anna Baker sangat mencintai si cowok tersebut. Dan suatu ketika nih guys, Anna Baker ini kayak mau ngomong nih sama bapaknya, "Pak, ini loh pak, aku sudah punya cowok," gitu kan. Namun ternyata nih guys, si Elias Baker ini terkejut ketika si Anna Baker mengatakan bahwa dia menyukai salah satu dari karyawan bapaknya itu guys. Jadi bapaknya ini langsung murka, nggak terima karena si Anna Baker tersebut menjalin kasih atau menjalin hubungan asmara sama si karyawannya tersebut. Akhirnya bapaknya ini pun kayak memisahkan pasangan kekasih itu. Si cowoknya ini langsung diusir dari desa Altoona tersebut, entah kemana perginya gitu loh guys. Dan sampai-sampai bapaknya si Anna Baker ini ngancem si cowok buat, "Awas kamu, jangan datang ke sini lagi. Kalau sampai datang ke sini, aku bakal hancurin hidup kamu, bla 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 bla." Kayak gitu, guys. Akhirnya si Anna Baker mendengar berita tersebut dari beberapa karyawannya. Si Anna Baker pun langsung terkejut dan dia langsung sakit hati, langsung patah hati, guys. Kemudian hati si Anna Baker ini kayak hancur banget, berkeping-keping karena kekasihnya itu diusir dari desanya tersebut. Pisahkan lah ya. Karena kan kalau zaman dulu itu kan kalau dipisahkan nggak tahu kan, nggak ada WhatsApp, nggak ada Instagram,
nggak ada Facebook ataupun segala macam, nggak bisa share lokasi juga. Akhirnya si Anna Baker ini pun nggak ngerti kemana sih perginya cowok tersebut, guys. Hingga akhirnya si Anna Baker ini murka sama bapaknya sendiri nih. Pak, aku nggak mau kalau aku dijodohkan sama cowok lain. Pokoknya aku bakal bunuh diri di depan para tamu undangan bapak, kayak gitu kan. Akhirnya Elias Baker mendengar putrinya ngancam kayak gitu, dia pun langsung kayak takut, punya rasa bersalah ya kan sama si Anna Baker. Akhirnya bapaknya ini memutuskan untuk mencari si cowoknya Anna Baker lagi, guys. Namun ternyata nasi sudah menjadi bubur ya guys, ya nggak bisa diapa-apain lagi. Si cowoknya ini entah pergi kemana, nggak bisa ditemukan. Sampai nih ternyata di balik sedihnya Anna Baker tersebut, si Anna Baker diam-diam sudah membuat gaun pengantin untuk merencanakan pernikahannya dengan si salah satu karyawannya bapaknya itu, guys. Akhirnya karena rencana tersebut terbengkalai dan tidak berjalan sesuai rencana, akhirnya si Anna Baker menjadi perawan tua dan meninggal pada bulan Desember pada tahun 1914 di rumahnya tersebut. Nah, akhirnya disinilah terjadi kisah misteri gaun pengantin tersebut. Jadi kisahnya ini kan Anna Baker udah mati nih guys, udah meninggal dunia ya. Jadi ada salah satu saudara si Anna Baker tersebut datang ke rumahnya Anna Baker dan dia masuklah tuh ke kamar si Anna Baker tersebut dan lihatlah gaun pengantin milik Anna Baker itu, guys. Akhirnya saudaranya Anna Baker ini kayak ngambil gaun tersebut dan membawa pergi, kayak wow, gaunnya bagus banget, aku bawa pulang aja kali ya gitu kan. Jadi nih guys, setelah Anna Baker meninggal dunia, gaun tersebut berpindah kepemilikan atau berpindah pemilik. Awalnya ini gaun ini dicuri oleh saudara dari si Anna Baker tersebut, dimana saudara Anna Baker tersebut mau kayak mengadakan resepsi. Akhirnya dia ambillah tuh, dia comot gaun si milik Anna Baker tersebut, dia pakailah buat resepsi dia nikah sendiri. Tapi ternyata teror terus terjadi pada saudaranya, dimana saudara dari Anna Baker tersebut mengalami kerasukan. Sampai akhirnya saudara dari Anna Baker tersebut pun menjual gaun tersebut kepada pihak lain, dan beberapa teror pun dialami oleh beberapa pihak, mulai dari kesurupan, terus mengalami sakit keras, dan sampai nih ada yang bunuh diri dari atas balkon gedung pernikahannya itu. Sampai akhirnya gaun tersebut dikembalikan ke dalam rumah Anna Baker, tepatnya di kamarnya Anna Baker ya. Dan gaun tersebut sekarang disimpan di lemari etalase yang menggunakan kaca. Sampai akhirnya gaun dan rumah tersebut sampai sekarang dijadikan museum, karena dari pihak keluarga Anna Baker sendiri semuanya sudah meninggal dunia. Mulai dari bapaknya, emaknya, terus si Anna Baker sendiri sudah meninggal dunia. Akhirnya rumah tersebut pun dijadikan museum Blair Country Historical Society di Bakery Mansion. Tapi beberapa kejanggalan akan teror gaun itu masih terjadi sampai sekarang, dan berbagai kesaksian dari para penjaga serta tamu yang berkunjung melihat gaun Anna Baker bisa bergoyang sendiri, melenggok ke kanan dan ke kiri pada museum tersebut. Dan menurut beberapa pengakuan masyarakat setempat bahwa pada malam-malam tertentu, tepatnya di malam purnama, hantu Anna Baker tersebut diyakini kerap muncul depan kaca besar sambil memakai gaun pengantin tersebut. Nah, itulah dia cerita dari misteri gaun Anna Baker di Amerika Serikat. Dari beberapa teman-teman di sini, ada yang berani nggak berkunjung ke museum Anna Baker tersebut di Amerika Serikat? Oke, sekian mengenai baju pengantin dari Anna Baker. Jangan lupa tuliskan komentar kalian di bawah, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.